Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan masuk ke bab yang ketiga. Bila sebelumnya di bab kedua kita sudah membahas tentang peraturan perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan, maka hari ini kita akan membahas tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Apa saja yang akan dibahas pada bab ini? Yang pertama adalah kita akan membahas tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi setelah kalian melaksanakan dan juga menampilkan sikap, Ibu harap kalian bisa mempertahankan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada beberapa kesepakatan atas 5 butir dari dasar negara. Yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau tetap mempertahankan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hal-hal normatif yang dimaksudkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh dari undang-undang tersebut. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Adendum itu artinya menambahkan. Jadi ada perubahan yang terjadi namun tidak mengubah dari aturan yang sudah ada. Lanjut, Majelis Permusyawaratan atau MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah undang-undang dasar telah menyepakati, seperti yang tadi Ibu bilang, menyepakati untuk tidak mengubah dari pembukaan undang-undang itu sendiri. Aturan itu termuat dalam TAP MPR nomor 9 /1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya, yang pertama, karena pembukaan Undang-Undang Dasar memuat cita-cita bersama bangsa Indonesia, memuat tujuan yang bisa juga disebut sebagai falsafah, termuat pada paragraf terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, kita masuk yang kedua, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita tidak bisa menampilkan sikap bila kita tidak memahami sebelumnya tentang peraturan atau hukum itu tersebut. Di sini Ibu pecah menjadi dua. Yang pertama, kalian harus mengerti dahulu tentang pengetahuan hukum. Yang kedua, kalian harus memahami kaidah-kaidah hukum. Masuk ke pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum itu sendiri meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Jadi pengetahuan hukum, kalian harus mengetahui tentang hal yang tidak dibolehkan atau yang diperbolehkan oleh hukum itu sendiri. Pemahaman, bedanya di sini, pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan adanya menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang diwujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Jadi, kalau kalian sudah paham, Ibu harap kalian bisa melakukan sikap-sikap yang mencerminkan ketaatan terhadap hukum atau kaidah-kaidah hukum. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Bila ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui Google Classroom. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.